Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada opung atau ada eyang atau ada kakek atau ada pak deh, terserah lah pokoknya. Panda nama nih. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, langsung saja kita balik videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Sangat menarik dan juga menjadi pengalaman yang paling berharga. Ini politisi PDIP. Bagaimana dikhianati di tengah jalan. Ya, bos. Artinya Jokowi sama Ganjar itu kan satu kubu. Ya. Satu kubu. Bahkan Ganjar itu sering berdiskusi dengan Jokowi. Dan Jokowi sendiri sering juga berdiskusi dengan saya bagaimana biar Ganjar menang. Berkali-kali itu. Bagaimana caranya biar Ganjar menang. Bahkan Jokowi itu mengatakan ke saya supaya jangan ada resistensi dari anggota DPR. Aku ini senior di PDI Perjuangan, ikut juga meredam. Gitulah, apalagi waktu ada Dewan Jenderal itu. Ya kan? Tapi dalam perjalanan, jadi saya nggak heran lihat Ganjar kalah. Iya. Nggak heran saya. Malah terlampau tinggi itu 16%. Sadar diri. Kan 16% ya. Alhamdulillah sadar diri. Gitu loh. Nggak, Arthur 8% ini maksudnya perkiraan Anda atau memang di set begitu? Bukan, ya di set begitu. Artinya dia sendiri kan memang bertekad pada periode akhir supaya untuk mengalahkan PDI Perjuangan, mengalahkan Ganjar. Itu Jokowi. Itu yang tidak ada dalam percaturan politik, dalam etika berpolitik, dalam tata kerama berpolitik. Di tengah jalan teman seiring berkhianat. Itu sukar dicari itu contohnya gitu loh. Hampir nggak ada. Dan itu yang terjadi. Maka itu di beberapa kesempatan saya juga sering mengatakan dan menyampaikan di podcast, di wawancara-wawancara, Jokowi, sungguh-sungguh kau membela Prabowo, jangan khianati seperti mengkhianati Ganjar. Kasihan Prabowo. Malah kasihan Pak Prabowo juga. Iya loh, kasihan dong kalau sampai dikhianati. Tak mungkin lah Pak Jokowi mengkhianati Pak Prabowo. Begitu juga Pak Prabowo tak mungkin mengkhianati Pak Jokowi. Jangan terulang itu terhadap Prabowo. Jangan memancing-mancing lah. Itu saya apakan itu dalam, dan ini perlu saya sampaikan juga sebagai satu pendidikan politik gitu loh. Ngopi. Jadi dengan dikalahkannya Ganjar dengan apa itu, sehingga kalau orang kemudian yang tidak senang dengan Jokowi, dianggap mereka itu berlawanan dengan Ganjar gitu loh, sehingga Ganjar tidak ini. Itulah yang terjadi di luar daripada kita bukan excuse kenapa Ganjar kalah. Real faktanya dalam perjalanan Partai Merah ini masih menyimpan rasa itu akan terjadi gitu loh. Nah, kemudian nilai kalian sendiri lah. Jawabannya ada. Oh, rupanya dia mau anaknya. Rupanya kok sampai dikorbankan persahabatan, kok sampai dikorbankan segala macam. Parah. Oh, demi anaknya, supaya bagaimana anaknya selamat, anaknya bisa jadi wapres. Gampang dibaca, gampang diukur, gampang ditakar gitu loh. Berbanyak istighfar lah. Anaknya itu, ya Gibran lagi sudah putih kan rambutnya. itu kan akhirnya menjadi cawapresnya pasangannya Pak Prabowo, karena kan tidak ada resistensi dari partai-partai koalisi kan sebenarnya. Bukan soal tidak ada resistensi, bahwa kemudian ini kan partai-partai yang lain ini kan juga sudah sedemikian rupa tunduk dalam pengaruh Jokowi. Iya kan? Penggiringan opini yang sangat bahan pertimbangan. Parah. Bahwa Kelewatan. di luar daripada perhitungan kita, termasuk saya sendiri, waktu itu karena saya juga berbicara dengan Gibran, saya bicara juga dengan Kaisang, saya bicara dengan Bobi. Mereka itu, Om, kita PD Perjuangan, Om, kita dukung Ganjar. Malah mereka ada viral.
yang disebarluaskan Iya. tanggal 14 menangkan PDI Perjuangan, pilih Ganjar. Itu diucapkan Gibran, diucapkan sini. Bisa berbalik gitu loh. Itu koleksi dalam etika berpolitik itu aneh itu. Iya. Fantastik itu gitu loh. Situ yang aneh. Kan yang alasan dari sana kan seperti itu, Bang. Artinya ya selain tidak ada resistensi dari partai koalisi yang Ya, lain, tidak yang ada punya figur, kandidat, tidak ada kalau yang lain figur. punya calon itu pasti ditolak Ya, oleh betul. yang lainnya gitu loh. Kalau misalnya pun Golkar punya calon siapa, pasti ditolak. Karena yang figur lain. tidak ada, Pan, dan tolak yang lain dan seterusnya. sesuai dengan Sehingga survei. nama yang dianggap tuh bisa Elektabilitas. diterima dan diukur-ukur juga oleh Pak Prabowo juga oke dan bisa menggrooming suara kan Gibran. Artinya kan saya mau melihat itu apakah suatu kewajiban ataukah ada hal lain di balik itu, Bang? Jadi sebenarnya gampang dibaca itu bahwa dengan Gibran diapakan, dipilih, dimajukan, tentu membuat Jokowi senang, ya kan, istrinya senang, Astagfirullah. keluarga senang, gitu loh. Nah kemudian juga partner-partner yang lain juga akan bergabung untuk mendukung Gibran, gitu loh. Jadi dalam sebenarnya sangat mudah kok, sangat tidak terlampau rumit. Artinya sangat manusiawi, sangat ya kultural Indonesia. Siapa sih yang nggak bangga anaknya? Maju. Iya, ya kan siapa sih nggak bangga anaknya? Survei, Bukan saja ya, maju, anaknya menjadi menonjol, anaknya menjadi survei populer. kepuasan masyarakat, Ya, itu yang terjadi. elektabilitas Mas Gibran tinggi. Bahwa sebelumnya ada komitmen bodoh amat gitu loh. Bahwa ada etika atau tak ada urusan. Itu aja gampang ngebacanya. Jadi kalau tadi dengan dikatakan bahwa Ganjar kalah, ya orang semua paham kenapa kalah gitu. Memang Jadi Anda melihat faktor Memang itu. kekalahan Mas Ganjar ini lebih karena ada gerusan suara dari Pak Jokowi ini ya, faktor Jokowi ya. Bukan soal gerusan aja, ada pengkhianatan di tengah jalan. Itu aja. Ya ini kan gampang baca, kita sama-sama bertempur, sama-sama bertarung, sama-sama ini, gunting dalam lipatan. parah ini. Di tengah Sudah jalan kelewatan. beda. Kelewatan. Wah itu seram itu. Yang seharusnya solid, yang seharusnya kompak, yang seharusnya bersatu padu. Ingat dulu waktu Jokowi ngomong di Gelora Bung Karno, pemimpin kita sekarang adalah Ganjar. Menangkan. Bayangin. Waktu Rakernas di Jakarta Fair, tadi aku bisik-bisik. Bukan dikatakan setelah Pilpres. Dia katakan tadi bisik-bisik, begitu dilantik supaya melakukan program. Bayangin tuh. Orang yang berbisik-bisik kemudian menyampaikan di podium bisik-bisiknya itu kan sudah sangat akrab. Iya dong, aku sama Wahyu bisik-bisik. Iya. Terus saya pidato di podium. Tadi aku bisik-bisik dengan Wahyu. Iya. Iya. Dia lakukan itu. Bagaimana dia tipu tuh? Astagfirullah. Nah, kita kira guys. Saya kira tadi Opung Panda sadar. Ternyata makin ngegas. Wajarlah, beliau seorang politikus banteng. Terserahlah mau dibilang apa Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Bobi, Mas Kaisang, terserah. Yang pastinya kalau kata Pak Prabowo, biarkan masyarakat yang menilai. Dan tentunya masyarakat sudah menilai dengan memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, pokoknya titik, nggak pakai koma. Memang ya elektabilitas Pak Jokowi itu sangat tinggi, sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Dan tentunya kalau Mas Gibran maju, otomatis pasti masyarakat Indonesia mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan Pak Jokowi ini sekali lagi presiden yang sangat merakyat. Presiden yang sangat mementingkan kepentingan rakyat Indonesia, terutama kepentingan masyarakat kecil,
pasti Pak Jokowi maupun Pak Prabowo tidak akan saling mengkhianati, akan saling bekerja sama. Kalau kata Bung Kodari, duit tunggal, ibaratkan matahari dan bulan akan saling berkolaborasi untuk memajukan negara Republik ini. Mereka adalah sosok negarawan yang memang benar-benar memikirkan kemajuan rakyat, bukan kepentingan parpol atau kepentingan golongan. Pokoknya masyarakat Indonesia sangat-sangat cerdas, tidak bisa dipengaruhi oleh statement narasi yang sangat menyesatkan. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia dan tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.